Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mela Nurdiali, SEMAK, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Yang saya banggakan teman-teman kelas D Praktikum 2. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kebijakan akuntansi dan penyusunan LRA, LO, dan laporan posisi keuangan pada Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Nabila Hidayatunisa dengan NIM J03 1420 1111. Kemudian ada Violi Nabila Malik Panggabean dengan NIM J03 1420 1143. Ada Azlia Daisy Adela dengan NIM J03 1420 1152. Kemudian ada saya sendiri Naufal Nadzi Fauzi dengan NIM J03 1420 2316. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya Azlia. Kepada Azlia dipersilakan. Baik, terima kasih Noval. Yang pertama di sini ada profil Kementerian Perindustrian. Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini MS Suwandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan terpilihnya Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, yaitu periode 2004 sampai 2009, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Yusuf Kala. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua, yaitu Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Andung A. Nitimi Harja, yaitu 20 Oktober 2004 sampai 5 Desember 2005 sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin oleh Mariel Kapangestu. Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, di mana Dr. Insinyur Andung A. Nitimi Harja diganti oleh Dr. Andes Fahmi Idris periode 2005 sampai 2009 sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yaitu periode 2009 sampai sekarang, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perindustrian dengan Muhammad S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian. Selanjutnya di sini ada pendekatan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan Kementerian Perindustrian merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Perindustrian. SAI terdiri dari sistem akuntansi instansi berbasis aktual atau SAIB-H dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMNM. SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kembalikan kepada Rato. Baik, terima kasih Saudari Azlia. Untuk materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan saya Nabila. Pada Saudari Nabila dipersilakan. Baik, kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pertama ada basis akuntansi yang diterapkan. Kementerian Perindustrian menerapkan basis aktual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta basis kas untuk penyesuaian dan penyajian laporan realisasi anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, dasar pengukuran. Dasar pengukuran yang diterapkan di Kementerian Perindustrian dalam penyusunan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset yang dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Dan pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya, pengakuan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang pertama ada pendapatan LRA, kedua ada pendapatan LO, ketiga ada belanja, keempat ada beban, 5 aset, 6 kewajiban, 7 ekuitas, 8 penyisihan piutang tidak tertagih, dan 9 implementasi akuntansi berbasis akrual. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nabila telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Violi. Pada Saudari Violi, dipersilakan. Oke, yang berikutnya yaitu analisis laporan keuangan Kementerian Perindustrian. Di sini kesesuaian dengan PP nomor 71 tahun 2010. Kementerian Perindustrian sebagai satuan kerja pemerintah tingkat nasional yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Perindustrian berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Berikut merupakan laporan realisasi anggaran pada Kementerian Perindustrian. Selanjutnya yaitu ada neraca. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Violi. Jadi di sini ada laporan operasional dari Kementerian Perindustrian, bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami berkesimpulan, berdasarkan bahasan yang telah dipaparkan, penulis menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan Kementerian Perindustrian telah mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Laporan ini dihasilkan melalui SAI atau Sistem Akuntansi Instansi, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Perindustrian. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
dan diakhiri dengan catatan atas laporan keuangan. Dan pada laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Perindustrian ini sudah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Demikian presentasi ini kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.